Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sembilan sami wa dzurriyyati wa janna syada salihin. Husanillah mu'allif hadal kitab Imam Bukhari wa Imam Az-Zabidi summa kulan sunnah husan abana wa madina jatina sama syahina husanillah mahatina laski amalan talamidi ma santi wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-273. An Aisyah. Benar itu ya? An Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Anak Ummu Habibah, saatene Ummu Habibah, wa Ummu Salamah, lan Ummu Salamah sama-sama para istri Nabi, iku zakarota pernah menyebutkan keduanya kanisatan ing gereja. Ro'aina ha, yang melihat sapa kita ha ing gereja ing kanisah bil habasati ono daerah Habasah. Daerah Habsi. Nah, Habsi itu mana? Daerah Habsi di mana? Di daerah Ethiopia, Afrika. Kita masih ingat dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, para sahabat itu pernah hijrah ke Habasah, di daerah Habsi. Orang Habsi itu rajanya non-Muslim, Kristen. Rajanya Kristen, kemudian masyarakatnya mayoritas juga non-Muslim, tapi ketika orang Islam hijrah ke sana, mereka diterima dengan baik. Karena itulah kemudian ketika Raja Habasyi meninggal, sampai Nabi berkenan untuk sholat gaib sebagai penghormatan. Itu Habasah. Fiha, iku ing dalam Habasah tasawir, ono utai gambar-gambar. Di gereja itu banyak gambar-gambar. Pada karota mongko menyebutkan sapa Ummu Salamah dan Ummu Habibah dalika ing pengalaman tadi, di mana di gereja itu dipasang gambar-gambar tokoh orang-orang tokoh mereka li Nabi mereka Nabi. Faqala kemudian dawuh sapa Nabi, inna ulaika mongko sak temene mereka iku idakana nalikane ana sapa fihim iku ing dalem mereka sapa rajulu seseorang as-solihu kang baik pamata kemudian mati banau mongko bangun ala kubri ing atase kubure masjidan ing tempat ibadah. Kata Nabi, kayaknya ada tradisi di daerah mereka kalau ada orang mati, orang yang baik meninggal, kemudian dibangunkan masjid sebagai tempat ibadah di situ. Fasawaro, maka kemudian membuat gambar sapa mereka fi ing dalem masjid tadi tilkas suwara ing gambar-gambar. Jadi kemudian Anda masih ingat kalau kita ke misalnya ke Borobudur ya, atau ke candi, ada tuh relief-relief. Nah, kalau zaman dulu relief, kalau zaman Hindu Buddha ada relief di masjid, di kuilnya yang menunjukkan sejarah apa. Nah, kalau di zaman Habasah itu kalau ada orang tokoh mati kemudian dibuatkan, kalau bahasa kita apa itu, tempat ibadah. Kalau dalam Hindu ada tokoh mati kemudian digawekno kuil, bukan kuil, apa namanya? Tempat ibadah Hindu kayak candi ada toh, candi apa itu makamnya siapa, candi apa makamnya siapa. Nah, kata Nabi dulu di daerah Habasah juga gitu, kalau ada tokoh lahir mati kemudian dibuatkan tempat ibadah, kemudian di situ dibuat gambar tokoh itu. Ulaika, perilaku begitu, iku sirarul khalqi, perilaku yang enggak bagus. Sirarul khalqi, perilaku yang buruknya kaum.
Indallahi menurut Allah Ta'ala, inda yaumil kiamat itu sesuatu yang enggak bagus. Itu akhirnya jadi apa yang dikenal dengan istilah pemujaan pada tokoh. Anasin radhiyallahu an qala qadima datang sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing Madinah. Anazala kemudian turun sapa Nabi alal Madinati atau panazala mongko masuk sapa Nabi alal Madinati ing daerah paling tingginya Madinah fi hayyin ing dalam daerah Hayi. Yukalu yang disampaikan lahu maring mereka sapa Banu Amr bin Auf. Nabi itu ketika masuk Madinah, ketika beliau hijrah di Madinah, maka Nabi itu masuk Madinah lewat jalur dataran tinggi. Jadi beliau tidak masuk lewat jalur lembah, tapi beliau lewat dataran tinggi yang disebut sebagai daerah Banu Amr bin Auf. Faqoma. Di situ rupanya Nabi tidak langsung masuk Madinah. Ini kita bisa melihat bagaimana Nabi proses hijrah beliau. Jadi dari Mekah beliau keluar kan nggak langsung ke Madinah. Tapi jadi kalau ini Mekah, kemudian ini Madinah. Madinah itu kan di bawah, di bagian utara Mekah. Ini Mekah, kalau hitungan kita, begitu dari Mekah kan beliau langsung ke sini. Ternyata enggak. Jadi begitu dari Mekah, beliau ke selatan dulu. Istirahat di gua, sembunyian Nabi itu? Gua Sur. Nah, kalau gua Hira itu tempat menerima wahyu. Ya, beliau ke selatan dulu, ke Gua Sur. Jadi dari Mekah itu yang mestinya berjalan ke utara, beliau tidak langsung ke utara, tapi masuk ke sini dulu, istirahat di Gua Sur. Setelah merasa aman, kemudian baru Nabi ke utara. Nah, ternyata begitu masuk Madinah yang di sini, beliau nggak langsung masuk kota. Beliau masih istirahat dulu. Fa'aqoma, mongko berhenti sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim ana ing Banu Amr bin Auf arba'a asarata lailatan ana 14 malam. Jadi Nabi berhenti 2 minggu sebelum masuk kota Madinah. Summa arsala kemudian ngutus sapa Nabi ila Bani Najjar maring Bani Najjar. Faja'u mongko teka sapa Banu Najjar tadi mutaqallidin halil mengikuti as-suyufa ing senjata. Mereka kemudian menyebut Nabi menyambut Nabi dengan, kalau bahasa kita, dengan senjata lengkap. Mereka menyambut Nabi dengan baik. Fakaani mongko ana sapa ingsun iku angduru melihat sapa ingsun ila Nabi maring Kanjeng Nabi ala rahilatihi ing atase kendaraane Nabi. Wa Abu Bakar halil ta Abu Bakar iku ridfuhu membonceng sapa Abu Bakar ing Nabi. Wa malau Bani Najjar lan utawi para pembesar Bani Najjar iku haulahu di sekitar Nabi. Berarti Nabi berhenti di luar kota itu cukup lama. 2 minggu itu cukup lama. Jadi Nabi nggak langsung Madinah, tapi beliau berhenti di luar kota Madinah. Yang tadi diistilahkan itu di daerah Banu Amr bin Auf. Itu selama 14 malam. Setelah itulah kemudian Bani Najjar menjemput Nabi dengan pengawalan penuh. Ketika itu Nabi goncengan karo Abu Bakar. Hatta alqa sehingga sampai sapa Nabi bifinai Bani Ayub, bifinai Abi Ayub sampai ke halaman rumahnya Bani Ayub. Saya kira kalau ini Anda cukup familiar ya. Nabi itu ketika itu diajak oleh para sahabat di Ansor itu rebutan agar Nabi nginep di rumah mereka. Tapi kemudian Nabi mengatakan, saya akan nginep sementara di tempat di mana unta saya berhenti. Ternyata unta Nabi itu berhenti di halaman rumahnya Abi Ayub. Disitulah Nabi kemudian berhenti. Wakana kemudian ana sapa Nabi
iku yuhibbu ana sapa nabi seneng sapa nabi ayu salliya ing salat sapa nabi haisu adrakathu nalikane nemu ing nabi apa salatu salat. Di Bani Ayub, Finai Abi Ayub itulah Nabi berhenti. Kemudian beliau ketika itu waktu sholat, beliau sholat. Wa yusolli lan sholat sapa Nabi fi marabidil ghanami ing dalam kandang kambing. Nabi sebelum Masjid Madinah itu dibangun, Nabi sholatnya di sebuah bangunan yang ketika itu mungkin awalnya kandang kambing. Kemudian dipakai oleh sholat oleh Nabi sebelum ada masjid. Artinya Nabi pernah melakukan sholat di tempat-tempat darurat. Kalau di sini dikatakan marabidil ghanam, tempat kandang kambing. Wa annahu setelah itu wa annahu Nabi ku amaro perintah sapa Nabi bibinail masjidi kelawan bangun masjid. Berarti sudah berapa hari itu? Di luar kota 14 malam. Kemudian di Abi Ayub kita nggak tahu, di sini tidak ada keterangan yang pasti berapa lama. Mungkin beberapa hari, karena Nabi sampai beberapa kali sholat di tempat paling mungkin lebih dari sehari 2 hari toh. Berarti lebih dari 15 hari. Kemudian setelah itu baru mulai membangun masjid. Bagaimana masjidnya? Masjid Nabi Nabawi itu di mana posisinya? Fa'arsala kemudian ngutus sapa Nabi ila malai Bani Najjar maring keluarga Bani Najjar tadi. Faqala kemudian nanya sapa Nabi berkata, ya Bani Najjar, Bani Najjar saminuni menghargaono sapa sirone ingsun bihataikum kelawan tanahmu bihada. Kalau dalam bahasa kita silakan tanahmu jual, saya beli. Jadi Nabi itu ketika mau bangun masjid, beliau membeli tanah. Kayak Anda, kayak kita dulu bangun pondok, kita beli tanah. Beserta saya punya tanah, rumah itu. Kemudian beberapa tahun kemudian kita beli tanah ini. Apa ini? Ini ya sebesar ini, sebesar bangunan ini. Setelah itu kita bangun pondok ini, setelah itu kita baru membebaskan depan itu, yang tengah untuk bangunan barunya. Nabi ternyata begitu mau bangun masjid, beliau tidak minta gratis. Beliau membayar. Tanahnya Bani Najjar diminta untuk dijual agar bisa dibangun untuk masjid. Qalu ngendika padha ngucap sapa Bani Najjar, la wallahi. Kata Bani Najjar, oh mboten Nabi tidak. Wallahi demi Allah lana telubu, tidak menginginkan sapa kita sama nahu ing hargane tanah. Ila Allah taala kecuali untuk Allah Ta'ala. Rupanya Bani Najjar tidak mau menjual tanah itu, kemudian diwakafkan. Kalau bahasa kita begitu ya. Saya tidak ingin jual karena saya ingin yang membeli Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak diberikan Nabi tetapi diwakafkan. Kala ngendika sapa Anas, fakana mongko ana fihi ku dalam tanah Bani Najjar apa barang akulu yang ngucap sapa ingsun laku maring sira. Ternyata tanah yang ditawar oleh Nabi untuk dibangun masjid itu bukan tanah yang bagus. Itu tanah-tanah yang enggak kepakai. Di tanah itu apa yang muncul? Kuburul musyrikin. Itu tempat kuburan. Jadi yang dibangun oleh Nabi, yang sekarang dipakai sebagai Masjid Madinah sampai hari ini, itu awalnya adalah kuburan. Kuburan orang musyrik. Dan Masjid Nabi itu tidak besar, mungkin sekitar segini. Kalau Anda ke Masjid Nabawi, Anda lihat apa yang disebut dengan Raudhah, Masjid Nabi, mimbar Nabi sampai makam, itu hanya sekitar 8 meteran aja. Kalau ditambah dengan jerambah depan, yang asli Nabi, itu mungkin hanya 8 kali 16. Jadi nggak besar, segedean masjid kita sekarang. Nah, masjid-masjid kita tuh kan gede-gede banget. Masjid Nabi dulu enggak. Anda bisa lihat kalau ini. Mungkin hanya sekitar ya benar 8 kali 16 meter. Jadi 2 kali ini cuma. Enggak banyak. Nah, itu awalnya adalah kuburan musyrikin. Satu kuburan orang musyrik. Wa fihi lan iku ing dalam tanah Bani Najjar khirabun, ono lubang. Jadi ada kuburan, ada
kalenan, mungkin dalam bahasa kita gitu. Ngerti kalen ya? Selokan air. Wa fihi lan iku ing dalam tanah nahlun, ana tanaman buah, tanaman pohon kurma. Jadi di situ ada kurma, ada kuburan, ada selokan air. Jadi artinya tanahnya bukan tanah rata dan bukan tanah yang siap untuk dibangun. Setelah itu fa'amaro, mongko kemudian perintah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bikuburil musyrikin, kelawan kuburannya orang musyrik tadi, anu bisat, kemudian digali. Kuburan orang musyrik tadi digali, seperti kita kalau kita mau bangun bangunan, kemudian itu dimakam, makamnya kemudian dibongkar, dipindahkan. Nabi juga begitu. Jadi gak langsung kemudian diuruk, dibangun, enggak. Tapi makam itu jenazah-jenazah yang masih ada di situ dibongkar, dipindah. Mungkin kemudian pindahnya di Baki. Di Baki itu mungkin sekitar berapa? Cukup jauh antara Baki. Sebetulnya kalau bangunannya nggak jauh karena begitu keluar dari halaman Masjid Nabawi langsung makam Baki. Tapi karena sekarang masjidnya gede banget dan halamannya luas banget, jadi cukup jauh kalau jalan. Mungkin kita nggak tahu, mungkin awalnya di situ kemudian dipindah ke Baki itu, karena itu makam yang paling dekat di sekitar masjid. Kuburan orang musyrik tadi digali, suma bil khirobi, kemudian kelawan lubang-lubang, kelawan saluran-saluran air tadi, fasuyat diratakan, kuburannya dibongkar, lembah-lembah, tanah-tanah yang berlubang atau yang saluran air diratakan. Wa bin nahli lan kelawan pohon kurma fakutia, mongko ditebang, pohonnya ditebang, tanah yang rendah diratakan. Fasofu, mongko kemudian jejer sapa sahabat anahla ing nahal ing pohon kurma kibalal masjidi ana ing arah masjid, arah kiblat. Kemudian pohon-pohon kurma tadi ditata di depan. Jadi ternyata yang dikasih dikasih tembok. Jadi pohon kurma itu langsung ditata di arah kiblat. Yang sana berarti nggak ada, hanya depan saja. Itu diambilkan dari pohon kurma yang ada. Anahlata kiblata masjid ing arah kiblat masjid. Wa ja'alu lan menjadikan sapa sahabat idota tahu ing penopange nahlah al hijarata ing batu. Di antara kayu pohon kurma, kemudian para sahabat ngasih batu sebagai bahan kekuatannya. Wa ja'alu lan podo menjadikan sopo sahabat yang kuluna, podo mindah sopo sahabat as-sakhra ing batu. Wahum hale utai mereka iku yartajizuna, podo bersair sopo mereka. Jadi ketika proses bangun masjid, mindai batu, meratakan tanah, membongkar kuburan, itu para sahabat sambil, kalau bahasa kita nyanyi-nyanyi lah. Kayak ada kalau ro'an sambil nyanyi. Mereka bersair. Wan nabiyyu halil tawi nabi iku ma'hum bersama mereka. Nabi membiarkan sahabat kerja keras sambil bersair dan itu enggak problem. Mulanya sekarang aneh banget ketika ada orang kemudian salawatan bid'ah, sairan bid'ah. Zaman Nabi biasa aja dan beliau enggak problem. Artinya Anda bisa melihat di sini para sahabat ketika kerja keras bangun masjid, iku yastajizuna, podo bersair, podo biasanya kita lagu-lagu penambah semangat ya. Kalau Anda biasanya kan sambil nyuci lagu India, ya gak apa-apa, silakan aja menambah semangat hidup. Ben nyuci gak ngantuk, tapi nyuci karo ngantuk. Itu sahabat begitu, artinya dan Nabi enggak problem. Wa nabiyyu ma'ahum, Nabi bersama mereka. Wa halitain Nabi iku yaqulu, bahkan kemudian Nabi mendoakan pada kalangan sahabat Ansor dan Muhajirin yang bangun masjid tadi. Allahumma ya Allah,
la khaira, tidak ada kebaikan ila khairul akhirati, kecuali kebaikan akhirat. Waghfir, karena itu mugi ngampuni sapa Tuhan lil ansor wal muhajirin, untuk orang ansor dan muhajirin. Itu doa Nabi. Hadis itu menceritakan tentang bagaimana proses membangun Madinah. Awal bagaimana masjid itu dibangun. Yang awalnya adalah tanah-tanah yang tidak kepakai. Wa an Abi Umar, ya wa ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma annahu kana. Anaus dune Ibnu Umar iku kana ana sapa Ibnu Umar iku yusolli pernah salat ala ba'irihi ing atase kendaraane Umar. Waqala ra'aitu, melihat sapa ingsun nabi ya ing nabi iku yaf'alu, pernah melakukan sapa nabi. Kemarin masih ingat Nabi pernah sholat di atas kendaraan. Tetapi ternyata kalau melihat hadis kemarin, Nabi melakukan sholat di atas kendaraan itu adalah kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib, beliau turun. Beliau sholat dalam posisi normal. Kalau sholat sunnah, ya beliau pernah melakukan. Hanya sekarang malah kita diajarkan sholat wajib pun di atas kendaraan. Wa Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat, pernah dimunculkan Allah yang ngatasi ingsun apa annaru neraka. Wa ana haliuta ingsun iku usolli lagi salat sapa ingsun. Nabi menceritakan pada kita pernah Nabi itu lagi salat. Kemudian oleh Allah Ta'ala pernah ditampakkan neraka. Jadi penampakan neraka itu ketika pernah ditampilkan neraka ketika Nabi posisi salat. Kayak kita biasanya juga muncul ya, pas sholat kelingan kunci hilang, nah kita, atau pas sholat subuh kemudian dapat inspirasi, makalahnya, makalah tadi mestinya beginilah jawabannya, muncul. Nabi hanya bedanya kalau Nabi yang ditampilkan itu sesuatu yang penting, nah kita ya penting. Pentingnya Nabi dengan kita kan beda. Kadang pas di kamar mandi dapat wangsit. Yang sering itu kan gawe makalah gak jadi. Dadine pas di kamar mandi. Itulah kita. Nabi pernah, kata Nabi, saya suatu ketika pernah Allah Ta'ala itu menunjukkan ke saya sebuah gambaran neraka. Dan ketika itu saya lagi sholat. Wa Ibnu Umar radhiyallahu an anin Nabi alaihi salatu wassalam, anin Nabi qala ij'alu, menjadikan sapa sira fi buyutikum ing dalam rumahmu min salatikum, saking salatmu. Kata Nabi, jadikanlah rumah kita itu tempat salat. Karena itu kalau Anda nanti pulang, Anda punya rumah, jangan lupa biasakan di rumah kita untuk salat. Untuk sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib kan kita ada di musola, kita ada di jamaah di masjid. Tapi kalau untuk sholat sunnah, silakan bisa di rumah, sehingga kemudian rumah kita terberkati. Biasakan maca Quran di rumah, sehingga rumah kita terberkati. Salah satu yang kita belum jarang lakukan mungkin ya, Nabi itu sering undang makan. Nabi sering diundang makan, ya. Karena itulah kita ngikuti sunnah Rasul, ngundang teman kita makan. Itu nggak salah, tapi kita yang jarang lakukan adalah ngundang jamaah sholat. Anda kemarin masih ingat, Nabi diundang jamaah. Jadi beberapa sahabat menyampaikan ke Nabi, kan Nabi, tolong kalau bisa jenengan sholat di rumah saya, memberkati rumah saya. Kemudian Nabi datang dan sholat. Nabi bahkan nggak ada apapun, nggak ada acara apapun. Acaranya hanyalah begitu sampai ke rumah itu, Nabi kemudian ngejak yang lain sholat sunnah, bukan sholat wajib, sholat sunnah 2 rakaat. Cuma kita nggak tahu sholat apa. Pokoknya Nabi sholat 2 rakaat, kemudian selesai dan beliau pulang. Jadi undangannya undangan sholat, dan kita berharap dengan sholat disitulah rumah kita terberkati. Nah, itu kayaknya yang kita belum biasa. Nabi mengajarkan ij'alu fi buyutikum. Ij'alu, menjadikan fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah
rumah kita bagian dari tempat sholat. Karena itu kalau Anda nanti nikah, gawe rumah, jangan lupa ada bagian di rumah kita yang kita pakai untuk musola. Anda bisa bayangkan kita tuh sholat sehari semalam 5 kali, kemudian nggak punya musola, aneh banget tuh. Terus sholatnya di mana? Nah, kalau membuat musola silakan dibangun musola yang baik dan di tempat yang bersih. Kalau pengalaman Ustaz itu sering beberapa kali musola itu biasanya di kayak paling gurih dekat kamar mandi. Koyoknya tempat yang kemudian nggak kita pakai. Kadang musolanya campur obrokan jemuran. Coba, marilah kita pikirkan ini tempat ibadah kita yang kita lakukan sehari semalam 5 kali. Kok kayaknya nggak etis kalau kemudian tempat sholat itu tidak bersih atau bukan di tempat-tempat yang kemudian layak. Kayaknya kita perlu belajar dari teman-teman Hindu ya, yang rumahnya mungkin sederhana, tapi kuil di depan rumahnya luar biasa. Kalau Anda ke Bali, kuilnya rata-rata kan jauh lebih mewah lebih megah daripada rumahnya. Itu sesuatu yang kita bisa tiru. Kita tidak bangun kuil di depan rumah, tapi paling enggak di bagian rumah kita itu ada satu kamar sendiri, satu ruangan sendiri yang kita gunakan untuk ibadah. Nabi mengajarkan jadikan rumah kita itu bagian dari tempat ibadah kita. Wala tattahiduha, lan jangan ngambil sapa sira, menjadikan sapa sira ha ing rumah kuburan. Jangan jadikan rumah kita itu sebagai kuburan karena gak pernah dipakai sholat, gak pernah dipakai ngaji dan seterusnya. Suatu ketika Ustaz pernah silaturahmi ke seorang teman, rumahnya gede banget. Oh ya, kalau di sini kayak rumah apa ya? Jalan Ijen. Rumahnya kan gede-gede. Rumahnya besar, 2 lantai. Tapi begitu kita mau sholat bingung. Ini musolanya di mana, Mas? Langsung digelarkan sajadah di bawah tangga. Rumah segitu besarnya, musolanya nggak ada. Terus mereka sholatnya gimana? Padahal mereka sehari semalam harus sholat 5 kali. Mereka muslim. Tapi kan aneh toh, kalau rumahnya segitu besarnya, kemudian kita sholat nggak ada tempat. Itu kan artinya juga menunjukkan sangat mungkin mereka tidak pernah jamaah di rumah. Sholatnya di dewe. Mungkin toh, gila, suaminya sholat sendiri, istrinya sholat sendiri, anaknya sholat sendiri. Kalau Ustaz mengatakan, kalau Anda nanti nikah, usahakan kita jamaah dengan anak kita, dengan keluarga kita. Upayakan jangan sholat sendiri. Sama seperti kita berusaha makan bersama. Kalau Anda lihat kemarin kita ngaji kitab nikah Syekh Maliki, salah satu yang diajarkan untuk agar kita itu antara suami, istri, dan anak itu senantiasa rukun. Salah satunya selain sholat jamaah adalah makan bersama. Biasakan makan bareng dengan suami, makan bareng dengan istri, makan bareng dengan anak. Tapi bukan sekedar makan juga. Itu salah satunya ya, makan bareng. Jadi istrinya makan dhisik, bukan sing masak. Masak urung mateng wis wareg dhisik. Ada tuh katanya mamanya, saya belum makan, tapi udah kenyang. Mulai masak nyicipi sebuah barang-barang. Goreng tempe, entek tempe separuh. Benar belum makan, tapi kemudian udah kenyang. Karena itulah ketika suaminya lapar dan makan, dia sudah makan dhisik atau makan sendiri. Enggak, kita enggak diajarkan begitu. Kalau bisa, silakan makan bareng. Biasakan Anda makan, kalau Anda pulang, makanlah bersama ibu kita, makanlah bersama ayah kita. Kalau Anda jadi istri, makanlah dengan suami. Kalau yang di rumah jadi suami, jangan lupa istrinya. Itu penting untuk menjaga kebersamaan. Tetapi Syekh Maliki mengajarkan bukan hanya makan saja, biasakan juga sholat jamaah. Itu adalah salah satu yang kita bisa lakukan. Nabi
juga mengajarkan kita jadikan sholat rumah kita sebagai bagian dari tempat ibadah kita selain masjid. Kita mesti ke masjid karena sholat jamaah 5 waktu di masjid. Tapi kalau tidak memungkinkan di masjid, kita jamaah di rumah. Dan di rumah ada musolanya. Jangan sampai kemudian rumah kita itu kayak kuburan, kata Nabi. Wala tattahiduha kuburan. Jangan kemudian jadikan rumah kita kayak kuburan. Sepi, gak ono ngajine, gak ono jamaah. Kamar-kamar kita, jadikan itu sebagai kamar yang berkah. Anda bisa bayangkan kalau kamar kita berkah, kita di dalamnya itu nyaman. Kita belajar di dalamnya juga mudah. Salah satu yang membuat kamar kita berkah adalah kita biasakan ngaji, Quran di situ, sholat tahajud mungkin di situ. Sehingga kamar kita semoga menjadi semakin lama kamar itu barokai. Wa Aisyah radhiyallahu an qala lama nazala nalikane turun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafaqqa mongko kemudian melakukan atau memulai sapa Nabi yatruhu meletakkan sapa Nabi khomisatan. Khomisah itu kayak serban kain 4 kayak begini, kain model kotak 4 persegi panjang yang kemudian dipakai khomisatan lalu maring Nabi ala wajihi ing atase wajah Nabi. Faidzan mongko saat itu tiba-tiba ihtamma tampak sedih sapa Nabi biha kelan nggo khomisah tadi. Kasyafaha buka sapa Nabi ha ing khomisah an wajihi saking wajah Nabi. Fakola mungkin dipakai khomisah itu kayak kain yang kalau ada tradisi zaman dulu, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Kalau mereka bepergian, kemudian wajahnya ditutup kain. Kayak Anda, kalau kita bepergian juga gitu tuh, gawe masker. Karena daerah di luaran dingin atau karena angin campur debu. Sehingga Nabi ketika itu keluar, Nabi itu dalam perjalanan baru datang, Nabi kemudian melepas. Mungkin kayak kita masker beliau. Kasafaha an wajihi melepaskan yang khomisah an wajihi saking wajah Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Nabi bahwa halitai Nabi ku kadzalika dalam posisi membuka masker beliau khomisahnya. Beliau mengatakan gina natullahi laknate Allah iku ala Yahudi ngatasi orang Yahudi wa Nasara. Ittahidu padha menjadikan sapa mereka kuburo ambiyaihim ing kuburane para nabi mereka masajida ing masjid. Ini yang enggak boleh. Jadi maksudnya kuburan itu ya kuburan itu tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah itu di masjid. Kalau ingin ibadah bukan di kuburan. Kuburan adalah sendiri. Salah satu hal yang Nabi tidak berkenan adalah membuat kuburan para nabi sebagai masjid. Yuhadiru hale mengingatkan sapa nabi ma'in barang sona'u yang telah melakukan sapa mereka. Itu yang kemudian Nabi tidak berkenan dan itu sesuatu yang enggak baik. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna laki fa'na rabbi Rabbana fa'na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.